Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah seseorang yang sangat kita cintai, seseorang yang sangat kita sayangi, dan seseorang yang sangat kita rindukan untuk berkumpul bersama di surga Allah nanti. Marilah kita bersama-sama menyimak kisah kelahiran sampai turunnya wahyu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada raja yang bernama Abraha, dan beliau berasal dari Yaman, sangat benci dengan keadaan Ka'bah dan Mekah pada saat itu. Keadaan Mekah dan Ka'bah pada saat itu membuat orang berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala yang ada di sana, dan mereka melakukan perdagangan-perdagangan yang sangat luar biasa. Keadaan ini membuat Raja Abraha sangat benci dan sangat iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai. Untuk itu Raja Abraha memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah dan Mekah. Kemudian Raja Abraha berhasil untuk menghancurkan Mekah. Namun ketika Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, beliau harus menghadapi yang namanya Walid Al-Mughirah, sang komandan pelindung Ka'bah. Ketika Walid dikepung oleh tentara-tentara bergajah utusan Abraha ini, apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu bahwa peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Datanglah burung ababil dengan berbondong-bondong membawa batu-batu sijil yang berasal dari api neraka. Itu adalah batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian oleh burung-burung ababil itu dibawa dengan kedua cengkraman kakinya dan satu ditaruh di dalam paruhnya. Batu-batu kecil itu dilemparkan kepada Raja Abraha dan seluruh pasukannya. Dan apa yang terjadi? Seluruh pasukan Raja Abraha mati di tempat, dan Raja Abraha mengalami kematian yang sangat tragis. Pada tahun bersejarah tersebutlah, selang 50 hari, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Kemudian bayi tersebut diberi nama Muhammad, dan kelahiran bayi laki-laki ini membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk membuka pintu surga. Kemudian keadaan di bumi menjadi tentram, langit menjadi tenang, angin-angin bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi pada bayi tersebut, muncullah cahaya yang sangat terang dan menerangi seluruh kota Mekah. Maka itulah kelahiran yang belum pernah ada nama-nama sebelumnya, yaitu Ahmad atau Muhammad. Kehadirannya yang sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, dan juga sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena saat di masa kandungan ayahnya meninggal dunia. Kemudian saat Nabi Muhammad lahir, kebiasaan di kota Mekah adalah menyerahkan bayi laki-laki tersebut ke wanita yang ada di pedesaan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada wanita yang bernama Suaibah al-Aslamiyah. Suaibah al-Aslamiyah ini juga merupakan ibu susu dari pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun hal ini terjadi hanya beberapa hari saja. Kemudian Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Oleh Halimatus Sa'diyah ini dibawalah Rasulullah ke pedesaan. Saat Rasulullah SAW ini
diajak ke pedesaan, maka terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Tanaman-tanaman menjadi subur, ternak-ternak begitu berkembang sangat banyak. Dan Halimatus Sa'diyah sendiri sangat-sangat menyayangi baginda Rasulullah SAW seperti anaknya sendiri. Di masa kecil ini Nabi Muhammad SAW juga didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya, dicuci jantungnya, dan disucikan diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya, yaitu Siti Aminah, selama 6 tahun. Namun ternyata Siti Aminah meninggal dunia. Baginda Rasulullah SAW diberikan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang sangat disegani oleh orang-orang Mekah. Kemudian di usianya 8 tahun, laki-laki baginda Rasulullah SAW ditinggal oleh keluarganya, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Lantas, bagaimana Rasulullah? Nabi Muhammad dititipkan kepada pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Pamannya ini adalah paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Di bawah pengasuhan pamannya inilah sejak kecil Rasulullah SAW belajar mengembala. Kemudian Rasulullah juga belajar bagaimana cara berdagang yang baik. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah Nabi Muhammad menjadi seorang remaja yang luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya. Sungguh kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau penuh hikmah dan penuh dengan kejujuran. Di usia Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang pergi ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang suci, janda yang mulia, yaitu bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Hasil perniagaan dari baginda Rasulullah SAW membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Kemudian teman seperjalanannya, yaitu Maisyarah, memberitahukan hal ini kepada Khadijah binti Khuwailid. Apa yang terjadi? Khadijah ini tertarik, terpesona kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah ini melamar baginda Rasulullah SAW dan mereka akhirnya pun menikah. Kemudian baginda Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Al-Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Abdullah, dan Ibrahim. Lalu pada usia baginda Rasulullah SAW menjelang 40, Rasulullah SAW senantiasa pergi ke Gua Hira untuk merenungkan apa yang terjadi di kota Mekah pada saat itu. Saat-saat jahiliyah, saat-saat yang penuh dengan kedoliman, saat-saat yang penuh dengan kebodohan dan kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Sehingga mengakibatkan Nabi Muhammad SAW ini senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk terus membaca, menganalisa, menelaah. Dan Islam juga mengajarkan untuk membaca dan memberitahukan kebenaran tentang adanya Al-Quran. Terus-menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai Nabi wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW mengatakan, jika ingin selamat wahai umatku, berpeganglah pada 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di bulan Ramadan ini menjadi titik balik kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran, membacanya di setiap waktu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka di bulan Ramadan ini menjadi titik balik kita untuk mencintai Al-Quran, membacanya setiap waktu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau ingin selamat di dunia, kalau ingin selamat di akhirat, maka marilah kita senantiasa mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah penolong kita, petunjuk dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Rasulullah SAW ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, semoga dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.